Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Senang sekali saya Anita Aswin kembali menjumpai Anda dalam program Bilang Bicara Langsung malam hari ini. Dan pada malam ini kita mengangkat topik yang memang akhir-akhir ini sering membuat kita resah begitu ya, karena banyak laporan dari masyarakat yang masuk khususnya ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, bagaimana kemudian upaya penanganan, kemudian pengendalian dan juga evaluasi, dan bagaimana apa sebenarnya PMK ini, penyakit mulut dan kuku pada hewan, sehingga masyarakat bisa secara luas dan lebih dalam atau detail mengetahui terkait dengan penyakit mulut dan kuku ini pada hewan, khususnya bagi masyarakat yang mempunyai hewan ternak. Malam hari ini pemirsa sudah hadir di studio 1 TVRI Sulawesi Tengah untuk membahas topik kita malam hari ini terkait dengan penanganan PMK, penyakit mulut dan kuku di Sulawesi Tengah. Hadir yang pertama adalah pejabat otoritas veteriner Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan Erwin Huruji MP. Selamat malam. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anita. Terima kasih sudah hadir, Dok. Sama-sama. Baik, dan yang kedua hadir juga medik veteriner Madya pada Balai Besar Veteriner Maros, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Hewan Wahyuni MKes. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah hadir. Baik, dan yang ketiga hadir di studio 1 juga bersama kita, Dr. Hewan Nanang Handayono MSI dari Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Palu. Selamat malam. Assalamualaikum, Dok. Alhamdulillah semua bisa hadir malam hari ini di studio 1 ya. Oke, baik. Ini agak ngeri juga kalau kita membahas topik kita malam hari ini, Dok ya. Karena bicara soal PMK, maka yang pertama itu adalah penyebarannya yang cukup masif begitu ya. Betul. Cepat sekali tersebar. Saya ke Dr. Erwin terlebih dahulu sebagai pejabat otoritas veteriner Provinsi Sulawesi Tengah. Dok, ini kalau menurut data, kalau kita bicara data begitu ya, yang ada di Sulawesi Tengah, kemarin kalau tidak salah dimulai dari Morowali Utara, kemudian dilanjut Morowali, dan sudah ada beberapa daerah yang kemudian penyebaran PMK ini ada begitu terjadi. Terima kasih Mbak Anita, bahwa PMK memang kemarin udah kita tahu ya, di Sulawesi Tengah ini sudah ada 2 kabupaten ya yang berstatus zona merah. Zona merah ya? Zona merah. Dan terakhir yang berstatus zona kuning yang terindikasi itu adalah di Kabupaten Poso. Poso. Ada 1 ekor sapi jenis simental yang maksudnya terduga itu setelah dilakukan surveillance, itu terindikasi hasil pemeriksaan teman-teman di BB Vet Maros itu pernah terinfeksi. Dengan status zero positif. Zero positif, namun masa inkubasinya itu baru selesai gitu loh. Jadi ini karena masyarakat yang mungkin ada ketakutan untuk melapor begitu kepada Satgas di setiap kabupaten, sehingga penanganan dan pengendalian di lapangan itu agak terhambat gitu. Jadi sehingga Kabupaten Poso kemarin sudah dilakukan langsung tindakan cepat oleh Satgas setelah kami melakukan koordinasi begitu. Lalu teman-teman dari BB Vet Maros sedang melakukan surveillance aktif juga beberapa radius dari titik yang terinfeksi sejauh 10 km ya, Dok ya. Kemudian melakukan tracking, dan Alhamdulillah dari sekian jumlah ternak yang dilakukan surveillance itu zero positifnya udah zero ya, udah nol. Oh, jadi sudah zero, betul-betul sudah zero gitu ya. Sudah zero. Oleh karenanya sampai hari ini Provinsi Sulawesi Tengah masih statusnya zero, walaupun teman-teman dari BB Vet Maros sedang juga melakukan surveillance aktif karena kita ada pada zona yang sedang pernah terjadi kasus gitu, mengingat bahwa laporan tidak bisa diandalkan sebagai
syarat untuk membebaskan suatu wilayah. Oke, baik. Jadi masih ada di Morowali Utara, kemudian Morowali, lalu Poso, begitu ya. Jadi kabupaten kota masih, yang lain masih aman begitu? Ya, selain 3 kabupaten itu masih ada sekitar 8 kabupaten yang statusnya zona, 2 kabupaten yang zona hijau, kemudian kurang lebih 6 kabupaten yang status zonanya kuning gitu. Oke. Jadi masih aman untuk sampai saat ini begitu ya, Dok ya? Insya Allah. Oke, baik. Baik, oke. Dokter Wahyuni, ini sebelum kita lebih jauh membahas bagaimana perkembangan atau penyebaran virus ini ya di Sulawesi Tengah, Dokter Wahyuni mungkin bisa memberikan gambaran sebenarnya PMK itu apa dan bagaimana sih, termasuk bersifat apa, zoonosis atau gimana, Dok? Ya, untuk PMK, penyakit mulut dan kuku disebabkan oleh virus. Ya, itu merupakan virus aptavirus dari famili picornavirus yang merupakan virus terkecil ya. Jadi ini karena terkecilnya sehingga mudah ditularkan melalui angin. Dan penyakit ini bukan zoonosis, bukan yang menyerang ke manusia, tapi menyebabkan dampak ekonomi yang sangat tinggi sekali. Itu yang kenapa menjadi suatu penyakit yang cukup meresahkan, karena ini berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Jadi tidak perlu takut begitu ya? Tidak perlu takut untuk mengkonsumsi daging dan susu ya, karena itu tidak bersifat zoonosis. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui gejala ketika hewan ternak ini terkena virus ini, apa yang pertama kelihatan atau bisa kita lihat? Kita bisa lihat adanya lepuh-lepuh pada bagian mulut, dan juga ada luka di bagian kuku. Terus kemudian leleran seperti air liur ya, leler itu sapi dan misalnya sesuai dengan tidak nafsu makan seperti itu. Nah, kalau sudah menemui tanda-tanda seperti itu, sebaiknya masyarakat segera melapor ke Satgas yang terdekat ya, yang sudah dibentuk gitu. Kalau misalnya hewan yang terdeteksi, apalagi kalau misalnya sapi kan memang kita tahu, Dok, sering keluar leleran gitu ya, apalagi kalau pada saat mengunyah makanan gitu ya. Nah, ini bedanya apa, Dok? Lebih banyak. Sangat, hipersalivasinya sangat banyak sekali. Lebih banyak dari biasanya. Baik. Nah, selain sapi, ternak apa lagi yang perlu di ini? Semua hewan yang berkuku genap. Seperti babi, kambing, itu kerbau. Ya, kuda tidak ya. Kuda kan bukan berkuku genap. Tidak berkuku ya. Kambing, domba itu kena juga. Nah, kalau misalnya sudah ada atau muncul gejala-gejala ini, nah, masyarakat yang kemudian sudah mengetahui berarti ada virus ini begitu ya. Nah, langkah pertama atau upaya penanganan pertama yang dilakukan apa, Dok? Lapor kepada lapor kepada dinas setempat atau petugas kesehatan hewan yang ditunjuk segera supaya ada pemantauan dari dinas peternakan untuk pengambilan sampel ya, kemudian bisa dikirimkan kepada BPVET Maros sebagai peneguhan diagnosa apakah benar itu terinfeksi PMK atau bukan. Nah, kalau memang ada terinfeksi, nah nanti ada dikembalikan lagi kepada dinas provinsi yang menangani untuk status daripada daerah tersebut. Kalau memang dia sudah positif, maka dilakukan tahap-tahap yang tadi pengendaliannya. Pengendalian itu, baik. Nah, kalau misalnya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya yang punya ternak begitu ya? Bisa disendirikan, ya. Semua hewan yang sakit, tidak hanya PMK sebenarnya, jadi melakukan karantina dulu tersendiri. Jadi pertolongan pertama silakan dipisahkan dulu, bisa pisahkan, terus kemudian lapor segera untuk diberikan penanganan sesuai dengan gejala. Misalnya dia butuh infeksi jelas diberikan antibiotik. Misalnya sapinya panas diberikan obat penurun panas sesuai dengan gejala. Jadi harus sedia kotak P3K juga ya? Ya, biasanya di dinas sudah tahu itu ya. Misalnya petugas kesehatan sudah tahu itu. Luar biasa. Saya ke Dokter Nanang, ini Dokter Nanang, kalau bicara soal pengendalian, kemudian penanganan dan lain sebagainya begitu ya, peran dari Balai Karantina sendiri apa, Dok? Jadi kami dari Badan Karantina Pertanian, jadi memang kami eselon di bawah Kementerian Pertanian. Jadi kalau ditanya peran karantina dalam masa PMK ini,
tentu saja kami sesuai dengan undang-undang kami, Mbak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019, bahwa memang setiap media pembawa yang masuk keluar dan tersebar di dalam Indonesia itu memang wajib untuk kita ketahui dan kita lapor untuk karantina, gitu kan. Dan di masa PMK ini memang kita perketat lagi, gitu kan. Jadi tadinya begini, sedangkan PMK ini lebih ketat lagi. Jadi sekarang kayak misalnya kalau lalu lintas, dulu waktu kan kalau salah muncul bulan Mei nih kan awal-awal PMK itu kan. Jadi dari kepala badan langsung mengeluarkan SE, Mbak, surat edaran untuk pembatasan lalu lintas. Jadi tidak boleh Jawa ke seperti itu. Makanya juga dulu sempat ada yang protes segala macam, tapi memang ini untuk tujuan bersama kan, untuk itu juga sekarang juga kita melakukan masa karantina 14 hari. Jadi setiap lalu lintas yang akan melewat lalu lintas itu juga harus kita cek melalui masa karantina 14 hari seperti itu. Tentu saya dengan kita juga sekarang ada SE yang nomor 7 ini kan, bahwa memang kalau dari merah ke kuning tidak boleh, itu juga memang harus ada ini pembatasan seperti itu sih. Totally dilarang atau gimana, Dok? Kalau total dilarang memang beberapa, kalau memang sesuai dengan yang SE yang kita punya itu, yang BNPB itu memang kalau untuk dari daerah ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Ya. Kayak misalnya Palu sini kan kuning ya, Dok, ya sini ya. Jadi kita tidak boleh melintasi untuk yang daerah area hijau, misalnya Tarakan sudah hijau, kita tidak boleh untuk ke sana. Gitu. Kalau sama-sama kuning masih boleh. Masih boleh ya. Saya ke Dr. Wahyuni lagi. Dok, ini kalau misalnya bicara soal langkah-langkah ya, Dok ya, langkah apa saja yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya terkait dengan penanganan penyakit PMK ini? Kita aktif melakukan sosialisasi. Jadi masih sosialisasi kepada pemerintah setempat, ya, dinas maupun masyarakat. Ya, salah satunya sama dengan TVRI, RRI, ya, tentang bagaimana tuh PMK. Saya masyarakat tidak terlalu takut, ya, karena kan dianggap hampir sama dengan penyakit COVID dan sebagainya. Padahal ini hal yang sangat berbeda. Dan hal yang perlu di masyarakat juga diajarin bagaimana menghindari tingkat penularannya, karena ini virus yang kecil sehingga mudah bisa tersebar melalui udara, ya, dan sehingga dijaga betul tadi perpindahan ternak satu ke ternak lain dan juga manusianya juga. Kalau misalnya pada daerah yang terkena, itu jangan sampai berpindah ke daerah yang tidak terkena, karena baju dan sebagainya dia bisa menempel. Nah ini sepatu kayaknya biosecurity-nya itu yang harus diperketat di sini. Manusia juga bisa membawa seperti itu. Jadi manusia tidak tertular, tapi dia bisa membawa ke ternak lain begitu ya, ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat dan juga lain. Dan hewan yang sudah pernah sembuh, karena PMK ini sebenarnya bisa sembuh sendiri, dia juga membawa virusnya di dalam tubuhnya. Kalau pada sapi sampai 3 tahun. Kalau kerbau 5 tahun. Lama ya? Ya, domba, kambing sekitar 6 sampai 9 bulan, dan itu bisa dia terinfeksi lagi, bahkan dia juga bisa sebagai pembawa karier kan, seperti itu. Jadi bisa itu yang ditakutkannya. Dan lama 3 tahun ini, apa yang harus kita lakukan begitu, Dok? Apakah hewan ini tidak bisa dijadikan hewan kurban atau disembelih atau dikonsumsi? Kalau hewan kurban kan dia punya syarat diperbolehkan, diperbolehkan yang asal dia tidak punya luka yang terlalu parah, infeksi. Kalau hanya kelihatan tampak sehat walaupun dia positif di sini, tapi kan itu masih diperbolehkan secara secara aturan, ya, yang pernah dibaca edaran dari pemerintah seperti itu. Tapi kalau yang lukanya yang sangat parah sampai terjadi infeksi itu memang tidak diperbolehkan, secara agama pun tidak diperbolehkan. Dan untuk masyarakat yang terpenting tadi, pada hewan-hewan yang sudah misalnya terinfeksi dan sembuh, ada baiknya lakukan vaksinasi secara teratur. Vaksinasi rutin, gitu ya. PMK kan sudah digalakkan. Sesuai ininya harus divaksin. Ya, untuk hewan yang sehat. Hewan yang sehat. Iya, hewan yang sakit dilarang untuk vaksinasi. Divaksin. Ya. Oke, jadi hanya dilakukan pengobatan seperti yang tadi disampaikan. Vaksinasi itu pencegahan, memberikan kekebalan dari tubuh hewan tersebut. Oke, nah kalau dia sudah
terdeteksi virus atau sudah ada gejala PMK, maka harus disingkirkan, diisolasi mandiri gitu ya. Isolasi mandiri kalau zaman Baik. Vitamin dan hal-hal yang sesuai dengan gejalanya supaya sembuh. Jika dia sudah sembuh, sudah memberikan ini, barulah bisa dilakukan. Kalau belum sembuh, dilakukanlah vaksinasi. Oke. Setelah sembuh dinyatakan sembuh, totally sembuh begitu ya dok ya, bisa divaksinasi. Oke. Baik, ini apalagi kemarin memang kejadiannya kita masih dalam masa pandemi gitu ya dok ya, jadi memang ini betul-betul meresahkan masyarakat karena ya ini COVID juga virus, lagi-lagi ini bisa digeneralkan begitu ya dok ya. Hati-hati terhadap hewan yang sangat parah sekali, yang itu paling tidak sudah tidak bisa disembuhkan, memang harus potong bersyarat. Setelah dipotong, sebenarnya dagingnya pun masih bisa dikonsumsi dengan asal penanganan khusus. Pendinginan dengan perlakuan khusus. Jadi ada bagaimana cara menangani daging itu supaya pada hewan yang sudah positif itu pertama dilakukan pendinginan dulu. Jadi hewan yang sudah disembelih, daging dengan tulang itu dilakukan pendinginan kurang lebih selama 1 hari. Ya, pada suhu suhu refrigerator lah ya. Lebih kurang dari 2 derajat malah lebih bagus. Kemudian dari 1 hari, kemudian barulah dia dipisahkan dari tulangnya. Jadi istilahnya deboning. Nah, tapi sebelum dilakukan pendinginan itu daging dipisahkan dari limfoglandula. Nah, itu tidak boleh, limfoglandula itu sampai ikut didinginkan. Jadi dia dibuang dulu. Baru lakukan pendinginan. Setelah itu pisahkan tulang dengan dagingnya. Nah, setelah itu barulah dagingnya dapat dijual ya. Itu insya Allah aman. Dan itu sudah dilakukan lama oleh masyarakat Eropa, impor dari negara yang notabene-nya sudah PMK lebih dahulu. Dan itu aman. Aman ya, sudah dipastikan begitu sudah ya. Dipastikan ya. Sesuai aturan dari OIE seperti itu. Baik. Dok, kita jeda terlebih dahulu, kita akan lanjut lagi. Ini kita akan bicara bagaimana kebijakan pemerintah baik dari pusat hingga ke daerah begitu ya. Namun pemirsa, kita jeda sejenak, usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali, tetap bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung malam hari ini. Pemirsa, topik kita adalah terkait dengan penanganan penyakit mulut dan kuku di Sulawesi Tengah. Bagaimana upaya penanganan, pengendalian dan juga evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan merujuk pada kebijakan-kebijakan dari pusat hingga ke daerah. Sebelum ke Pak Dr. Erwin, saya kembali ke Dr. Wahyuni dulu terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, Dok ya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan pengendalian penyakit PMK di Indonesia dan secara khusus di Sulawesi Tengah. Gimana, Dok? Dan ini kan Balai Besar Veteriner merupakan UPT dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan Sulawesi Tengah termasuk wilayah kerja dari BPVET Maros yang 8 provinsi. Kami menangani 8 provinsi kecuali Papua dan Papua Barat. Nah, untuk penanganan kasus PHMS ya, termasuk PMK, kami aktif melakukan sosialisasi dan juga bimbingan teknis. Jadi kami bimbingan teknis terhadap medik maupun paramedik maupun laboratorium ya, untuk melakukan kegiatan surveillance ya, pengambilan sampel dan sebagainya, dan juga deteksi dini, pelaporan dan seperti itu. Dan juga kami mensupport program vaksinasi ya dok ya, vaksinasi di daerah. Nah seperti itu yang kami lakukan. Dan rata-rata memang tenaga yang bersentuhan langsung dengan yang tahu wilayah kan pemerintahan daerah. Jadi kami biasanya hanya di provinsi dan kabupaten-kabupaten setempat, tapi yang menangani betul-betul yang tahu lokasi dan juga kebijakan semua di provinsi. Nah, kalau sampai misalnya ke daerah begitu, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, Dok, apa yang kemudian dibuat dalam hal ini mungkin program-program dari kebijakan ini yang sudah dilakukan di Sulawesi Tengah? Baik, terima kasih. Kebijakan yang sudah dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah sejak Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan September 2022 kemarin itu terlapor adalah status yang sedang terinfeksi.
maka kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri adalah mengeluarkan surat edaran gubernur. Yang sampai dengan hari ini yang berlaku itu adalah surat edaran gubernur yang mengacu kepada surat edaran Satgas PMK Nasional. Apa itu, Dok? Nomor 7, yaitu tentang pembatasan lalu lintas ternak dan produk atau bahan asal hewan ternak yang rentan PMK itu berbasis zona atau kewilayahan. Nah, di Sulawesi Tengah kita terdapat 3 zonasi. Zonasi yang masih hijau itu adalah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Kemudian zona merah itu Kabupaten Morowali sama Morowali Utara. Selainnya itu adalah zona kuning. Nah, itu diatur, Bu Anita. Diatur lalu lintas pergerakan hewannya dan produk itu diatur. Dari zona kuning ke zona hijau itu ada SOP tersendiri yang harus dipenuhi. Antara lain harus dilakukan surveillance pengambilan sampel yang memastikan bahwa hewan ternak itu benar-benar tidak sedang terjadi PMK dalam tubuhnya. Melalui pengujian-pengujian yang tadi sudah Dr. Yuni sampaikan. Nah, itu bisa berapa lama pengujian-pengujian itu dilakukan? Baik. Ada 2 metode pengujian yang dipersyaratkan melalui SE7 itu. Yang pertama melalui pengujian menggunakan PCR dan kedua adalah atau ELISA begitu. Di PCR juga ya? Di PCR juga, kayak COVID begitu. Hanya COVID kita juga. Kayak COVID juga gitu. Jadi karena memang virus ini kan kita melawan dengan benda atau lawan yang nggak kelihatan gitu ya. Tidak nampak. Nah, cepat juga. Yang sangat cepat sekali. Oleh karenanya pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi itu butuh waktu kurang lebih ya nggak lebih dari seminggu sih. Tidak lebih. Kalau PCR memang cepat. Ya PCR bahkan cepat. sehari bisa ya. Kalau PCR ya. PCR. Kalau secara wilayah Maros ini yang tadi 8 ini nggak ngirim semua ke Maros gitu. Karena numpuk alatnya kan cuma satu. Baik. Alatnya Nah, cuma ini satu. bahaya kalau ngirim semua ya, Dok? Nah, seperti itu. Di Pulau Sulawesi ini itu lagi tinggal 2 kabupaten yang belum terinfeksi yang masih zona kuning. Sementara Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulbar juga Makassar, Sulawesi Selatan itu sudah merah. Sudah merah ya? Sudah merah. Nah, ini yang menyebabkan pengambil kebijakan di daerah ini harus lebih cermat gitu. Kita tidak bisa mengunci melockdown lagi, tapi kita harus mengacu kepada SE7 itu berbasis tapi kemarin kewilayahan. sempat ada informasi bahwa memang kita sempat menutup begitu ya akses dari luar Sulawesi Tengah untuk mengirimkan ternak begitu ya. Saat awal mungkin, Dok ya. Dasarnya SE gubernur itu. SE gubernur itu ya. Jadi berapa lama waktu itu, Dok, sempat di lockdown gitu? Kita tutup begitu untuk? Kita melakukan lockdown kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan di Provinsi Sulawesi Tengah ini dilakukan lockdown. Dikarenakan terakhir yang terdeteksi itu adalah provinsi yang bertetangga dengan kita sedaratan, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, dekat sekali. Ya. Jadi itu yang saya selaku pejabat otoritas veteriner itu langsung melapor kepada Bapak Gubernur dalam hal ini Bapak Haji Rusdi Mastura untuk melakukan penguncian wilayah dari lalu lintas perdagangan ternak antar provinsi. Karena sekali lagi bahwa PMK ini efek yang terjadi adalah kerugian ekonomi. Betul. Kerugian ekonomi, kita tahu nilai seekor ternak sekarang ini kan dengan adanya PMK terjadi anjlok sekali harga drastis sapi. Penurunannya. Kemudian tidak boleh lagi kita melakukan perdagangan keluar daerah dan segala macam ya. Sehingga kita harus melindungi. Namun ketika bulan September itu ada edaran dari Satgas yang membolehkan dengan tanda kutip tanda kutip pengujian segalanya, namun tidak dilakukan dengan secara masif untuk pembatasan lalu lintas, maka edaran gubernur itu dicabut. Jadi ada kelonggaran-kelonggaran begitu yang dilakukan oleh SE Satgas ini pusat gitu. Nah,
itulah yang mengacu sehingga kami juga tidak mempersalahkan bahwa ini dari mana begitu ya. Namun tiba-tiba ada laporan yang disampaikan oleh teman-teman dari Kabupaten Morowali Utara saat itu, ya langsung kami tindaki. Karena melihat tanda-tandanya dan situasinya sudah sangat jelas gitu loh, Dok. Hasil Ibu positif. Positif begitu ya. Kita kirim sampling, dalam 1 minggu sudah ada hasil. Oke, nah ini kalau terkait dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan, ini apa Dok yang dilakukan pada saat kemarin itu, apalagi sudah dipastikan positif gitu? Ya, jadi kebijakan pemerintah saat ini adalah ketika hewan di daerah itu terlapor masih ada kasus yang positif, kita langsung melakukan pemotongan bersyarat. Oke, itu pada daerah yang positif ya? Daerah yang sudah terkonfirmasi oleh teman-teman Balai Besar Veteriner Maros itu terinfeksi positif PMK. Jelas spesifik itu adalah PMK. Kita harus menghimbau untuk melakukan pemotongan bersyarat setelah tadi yang dikatakan Dr. Yuni melakukan isolasi, melakukan desinfeksi di sekitar, ke pembatasan segala macam, kita minta untuk dilakukan pemotongan bersyarat. Dengan harapan tidak terjadi perkembangan di wilayah itu yang dalam jumlah besar. Sehingga kalau satu aja terdeteksi, maka kita harus melakukan respon cepat untuk melakukan tindakan atau kebijakan apa yang harus kita ambil begitu. Tentunya dengan mempertimbangkan kepemilikan hewan ternak. Ya, saat ini pemerintah sudah menyediakan biaya ganti rugi ya, kompensasi namanya. Namun saat ini karena kompensasi juga syaratnya juga luar biasa ya. Sulit ya. Harus apa Dok begitu supaya dapat kompensasi? Baru dikompensasi. Iya, itu jadi berubah-berubah terus aturan ini. Sehingga kami juga di daerah dalam hal ini pemerintah juga selalu diprotes juga oleh masyarakat karena kebijakan yang berubah-ubah sangat dinamis sekali tergantung situasi di daerah dan perkembangan setiap hari. Bahkan ini saya dengar sudah mau ada lagi SE8. Mungkin minggu depan hari Senin itu sudah terbit gitu. Hanya perubahan turun gitu area, ya. Iya, perubahan area. Kuning ke hijau ke putih segala macam itu. Gitu. Secara prinsip kan ada perubahan. Kalau terkait dengan upaya pencegahan ya dengan melakukan vaksinasi dan lain-lain itu gimana capaiannya hingga saat ini, Dok? Ya, alhamdulillah Provinsi Sulawesi Tengah setelah mendapatkan bantuan vaksinasi dan obat-obatan juga surveillance dari pemerintah pusat dalam hal ini Dirkeswan, Direktorat Jenderal Peternakan, sebanyak 60 sampai 70 ribu dosis ya, dosis ke hewan itu sudah dilakukan seluruhnya. Namun berdasarkan populasi yang ada di Sulawesi Tengah itu tidak mencapai 70% gitu dalam cakupan vaksinasi. Sementara target vaksinasi kita ini kan setidaknya mencapai 70 sampai 80% dalam satu kawasan. Untuk mendapatkan kekebalan kelompok. Jadi kita hanya diberi bantuan sebanyak 60 ribu dosis. Tidak sampai hanya untuk 60 ribu ekor gitu loh. Padahal populasi kita sampai 500 ribu saat ini. 500 ribu ekor. Sulawesi Tengah. Ternak sapi. Itu jumlah ternak sapi ya? Tidak sampai 70%. Artinya capaian vaksinasinya tidak maksimal ya Dok ya, bisa dibilang atau gimana? Tim antibodi yang diharapkan antibodi kelompok itu tidak akan tercapai jika cakupan vaksinasi belum nyampe 70%. Kayak COVID kemarin ya, seluruh masyarakat dihimbau untuk vaksinasi. Supaya tidak kekebalan kelompoknya, sumber penularannya ini tidak menyebar lebih banyak lagi. Sebenarnya sama dengan di COVID. PMK juga sama. Seperti itu yang diharapkan. Namun itu memang agak masih sulit begitu ya Dok? Kurang. Jadi vaksinasinya kurang. Lebih lama hilangnya kali ya. Iya. Baik, saya ke Dr. Nanang. Ini Dr. Nanang terkait dengan kebijakan yang sudah diambil pemerintah provinsi saat ini. Lalu balai karantina ini bagaimana kemudian menerapkan kebijakan ini dengan program-program yang harusnya dijalankan oleh balai karantina terkait misalnya dengan lalu lintas ternak ini antar wilayah gitu Dok. Jadi memang basically kita memang sama teman-teman dinas ini memang selalu ini sih Mbak, selalu kerjasama tuh. Contoh misalnya kalau ada lalu lintas
kita memang komunikasi, koordinasi. Itu emang pokoknya ada. Bertiga ini komunikasi. Iya, komunikasi terus. Iya, betul. Jadi apa namanya misalnya kalau mau lintas ternak ada SKKH dulu seperti itu kan. Oke, syaratnya apa SKKH saja Dok? dari Misalnya dinas, harus ada apa gitu. dulu, lalu Keterangan. apa Jadi gitu. misalnya kalau lalu lintas misalnya dari mana, dari Palu ke ini ya, kemana? Ke Kalimantan. Kalimantan lah misalnya. Ya, paling sering gitu. Pertama kami minta memang ini juga di SC juga ada si Surat edaran ya. edaran itu kan. Jadi yang pertama itu ada SKK dari teman-teman dari provinsi seperti itu. Terus juga rekomendasi dari daerah tujuan. Juga harus karantina 14 hari. Terus juga harus ada hasil laboratorium yang nyatakan memang dia bebas seperti itu. Terus ada kalau bibit harus ada vaksin PMK 2 kali. Seperti itu. Jadi hasil uji sulit titer ya. Sampai 2 kali ada gitu uji, loh, hasil uji wanita. titer antibodinya, Iya. vaksinasinya itu. Lumayan sulit gitu ya Iya. ketika ada peternak yang ingin Ya untuk Iya. transport ini. Sebenarnya Iya. sih kalau dibilang sulit ya nggak juga karena kan juga demi menjaga kita ini biar cepat bebas dari PMK ini kan seperti itu sih. Iya. Nah pada saat misalnya di karantina selama 2 minggu ini seperti kita ya, 14 gitu. hari. Di karantina 2 minggu. Iya, kalau baru harus bisa bepergian ya. Iya, pada saat bepergian. Nah ini Iya. juga demikian nih. Pada saat di karantina itu adakah tindakan-tindakan khusus begitu Dok Iya. dilakukan pada hewan ternak? Iya, mengapa diambil karantina itu 14 hari karena kan kita pengen melihat gejala klinis yang akan muncul, Mbak. Biasanya kan dia kan seminggu tuh, tapi kan kita ambil memang untuk Paling jauh paling ya. jauh 14 hari. Agak Jadi, lama, artinya kalau nanti selama pengamatan itu ada gejala klinis yang muncul, lah nggak kita berangkatkan, Iya. Mbak. Seperti itu. Oh, oke. Kan Nah, kita misalnya ada artinya gejala yang tidak muncul. menulari daerah lain, seperti Oke. itu tujuannya. Ada gejala yang muncul selama karantina itu Dok, Iya. hewannya diapakan? Kalau misalnya dia muncul HPHK yang memang PMK ini, Ya. ya ini akan kita misalnya kita treatment, kalau memang tidak bisa ya akan kita ini Bu, ya tidak kita berangkatkan, dan bahkan nanti memang Kembalikan lagi ya. Iya, bahkan Kembalikan peternak atau lagi kalau bahkan memang untuk mungkin dia keluar dipotong gitu ya? Iya, potong bersyarat. potong Kalau bersyarat. memang misalkan belum seperti tentu kelihatan positif ya memang dipotong bersyarat. Dan si yang punya ternak ini akan diberikan kompensasi atau gimana? Tentunya minta persetujuan juga gitu ya. Kita tidak langsung saja memberi Oke, baik, untuk baik. potong Nanti ini dituntut khusus ya. potong gitu loh. Oke, baik. Nah ini mungkin Dokter Wahyu ini bisa menjelaskan juga terkait dengan kompensasi ini. Apa syarat-syaratnya? Tadi dibilang agak sulit juga ketika kita mau mendapatkan kompensasi gitu. Apa Dok kompensasi ini? sebenarnya Harusnya menurut, syarat-syaratnya. Satgas mungkin kayaknya Dokter Erwin lebih bisa. Ini kan sebenarnya Oh, Satgas, oke. aturan Satgas itu yang untuk Aturannya kompensasi. gimana Dok? Satgas Aturan ini. yang paling pertama adalah ketersediaan anggaran. Oke. Ya. Mengingat bahwa sapi ini kan sudah melalui SK Dirjen itu mendapat kompensasi sebesar 10 juta per ekor. Oke. Ya, kemudian yang kedua persetujuan pemilik hewan ternak. Baik. Nah, kemudian yang ketiga itu rekomendasi dari kepala desa, lurah setempat yang menyatakan bahwa ini benar sapinya si pemilik si A gitu. Nah, ini yang terkadang kita juga ada sesuaian begitu. Di satu sisi bahwa secara teknik beternak di Provinsi Tengah ini kan selalu dilepas liarkan. Iya. Hanya mereka-mereka yang melakukan usaha peternakan secara baik itu yang dikandangkan begitu ya. Mudah, Mungkin Mbak Anita lihat sendiri Iya. di Kota Palu juga kesana kemari ini masih Iya, ditemukan sapi gitu. masih kita temukan. Ini Oke. miliknya siapa? Ini miliknya siapa? Ini yang Nggak perlu jelas. kehati-hatian apalagi menggunakan dana negara. Iya. Oleh karenanya semua ini perlu persyaratan-persyaratan khusus sampai dengan saya sebagai pejabat otoritas pendengar menyatakan bahwa itu miliknya si A. Oke. Nah, Baru bisa diberikan kompensasi atau masih belum? belum tentu, belum diberikan. Katanya itu ketersediaan Baik. anggaran. Mana Baik. lagi ada pemangkasan, ada refokusin, Dan saya dengar itu kebijakan-kebijakan. sebenarnya diberikan pada daerah yang hijau, kemudian ada kasus pertama kali. Tapi yang sudah ada kasus kayaknya sudah tidak mendapatkan kompensasi. Iya, Seperti jadi sekarang ini kan kami menunggu ya. Tadi saya sampaikan bahwa regulasi ini sangat dinamis sekali dengan berubah. Jadi cepat sekali berubah. Berubah. Kebijakan ini kita ambil sementara dalam proses pengadministrasian, kemudian tiba-tiba berubah lagi kebijakan yang muncul gitu. Karena itu Satgas yang Ini dibentuk Satgas oleh bahwa pemerintah. PMK ini di pusat dibentuk oleh Satuan, Satgas ya. yang terdapat pada BNPB ya.
Ya, betul, BNPB. Jadi kami Balai Besar hanya membantu dalam hal surveillance saja, pengambilan sampel atau peneguhan diagnosa. Nah, kalau selama beberapa bulan ini dok, sampai di bulan Desember ini sudah ada memang masyarakat atau yang punya ternak diberikan kompensasi? Belum ada. Jadi di kasus yang di Kabupaten Morowali Utara terlapor secara ke siaga PMK nasional, itu ada satu yang dilakukan pemotongan bersyarat. Dan pada saat laporan pertama dilaporkan, saya langsung turun ke lapangan untuk membujuk si pemilik ternak ini untuk secara ikhlas begitu memberikan hewannya untuk dilakukan pemotongan bersyarat. Jangan sampai menuntut begitu, karena ini sangat merupakan modal mereka ya Mbak, sebagai tabungan mereka sehari-hari untuk masa depan mereka. Nah, untung saja si pemilik ternak ini juga dia merasa mengikhlaskan daripada ternak-ternak yang lainnya juga ikut terinfeksi. Jadi dia karena mendengar ada kompensasi, maka kita lakukan pemotongan bersyarat itu. Dan kompensasinya juga lumayan. Nah, sementara diajukan sampai hari ini sejak bulan September itu belum dapat. Kendalanya apa dok? Nah, itu tadi saya bilang. Antrian ini mau ingat bahwa Sulawesi Tengah ini lumayan adalah panjang. Hampir di ujung penghujung tahun itu baru terkonfirmasi kasus positif penyakit mulut dan kuku. Jadi agak susah ya, masih harus menunggu lagi gitu ya. Antriannya ini loh Mbak. Baik. Nah, saya ke Dokter Nanang. Ini Dokter Nanang terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh karantina gitu ya. Pertanian dalam mengendalikan PMK terkait pelalu lintasan ternak ini. Apakah ada sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran terkait dengan pelalu lintasan ini, dok? Ya Mbak, jelas sekali ya kalau sanksi hukum itu di undang-undang kami, Undang-Undang 21 nomor 2019 pasal 86, 87, 88 itu bagi perorangan atau yang melanggar itu Mbak akan dikenakan kurungan penjara dan denda paling banyak 2 miliar. Itu undang-undang yang 2 miliar. Iya, ketika dia 2 miliar ya, dok ya? Ketika dia tidak melapor ke tempat yang telah ditetapkan. Ketika tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan. Atau di tempat-tempat yang memang bukan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Itu sangat jelas sekali bunyi di undang-undang memang ada sanksi pidana dan dendanya. Nah selama ini ada tidak terdapat pelanggaran, dok? Kalau selama PMK ini memang kami lihat ya memang teman-teman tuh peternak tuh lebih memilih untuk tidak melalu lintaskan. Jadi makanya pelanggaran biar aman gitu ya. Tapi memang tapi memang ini ada memang juga mungkin sedang di kantor kami ini Mbak ada sedang jadi penyidikan memang. Jadi kemarin ada terindikasi memang dia melalu lintaskan tanpa dokumen karantina. Ini sudah kita panggil pemiliknya. Tidak resmi. Kita sidik juga ini. Ilegal. Minta keterangan mereka. Baik. Ini masih dalam proses penyidikan sampai hari ini. Oleh tim-tim intelijen kami sama penyidik kami. Baik, luar biasa diskusi kita malam hari ini, dok. Bersama para ahli, dokter hewan. Ini ketiga narasumber kita. Namun memang waktu yang terbatas ini ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung, dok. Luar biasa, terima kasih Dokter Wahyuni MKes dan juga Dokter Erwin, Dokter Nanang, terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini masyarakat bisa menambah wawasan lagi yang gitu penting ya. jangan takut Informasi makan produk hewan yang terkena COVID. Apalagi yang sudah diperiksa dan dicek betul. Gitu ya. Jangan takut. Kami selalu siap menerima laporan dan silahkan melapor ke tempat yang sudah ditentukan. Terutama ke dinas-dinas atau petugas di lapangan silakan. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Erwin, Dokter Nanang dan Dokter Wahyuni. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita atau dialog kita malam hari ini dalam program Bilang Bicara Langsung. Kita akan jumpa di lain kesempatan bersama saya Neta Afsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.